guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng Dini akan menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Rabu 28 April 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum jadi lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe jangan lupa untuk like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Nah, untuk berita utama hari ini ada 356 warga terima sertifikat komputer gratis. Nah, dilaporkan dari Karangtinggi bahwa sebanyak 356 warga Kabupaten Bengkulu Tengah akhirnya menerima sertifikat komputer gratis dari Lembaga Pelatihan dan Kursus atau LPK Sultan 4N pada Senin 26 April lalu. Hal ini diberikan setelah berhasil menuntaskan pelatihan kursus komputer gratis yang digalakkan oleh Waka 2 DPRD Benteng, Evi Susanti SIP. Nah, adapun rinciannya untuk tahap 1 itu sebanyak 250 peserta dan tahap 2 115 peserta. Nah, kepada RBT, Evi ini mengatakan program ini sebagai salah satu upaya memfasilitasi masyarakat agar mendapatkan pengetahuan dan keahlian dalam pengoperasian komputer. Pimpinan LPK Sultan 4M Martoni ini mengatakan tahun ini kembali dibuka untuk pendaftaran program kursus komputer gratis, sebagaimana program Waka 2 DPRD Benteng yang menargetkan untuk 1.000 warga Benteng selama kursus peserta tak dibebankan membayar biaya. Adapun teknisnya, kursus dibagi menjadi beberapa tahap atau kelompok. Setiap tahap akan diberikan pembelajaran secara teori dan praktik pengoperasian perangkat komputer. Nah, dimulai dari Microsoft Office, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Sementara itu, selain pembagian sertifikat, pada Senin 26 April lalu juga diserahkan sejumlah sepaket sembako bagi fakir miskin di Benteng yang dihadiri langsung oleh Bupati Benteng, Dr. Haji Ferry Ramli SHMH. Semoga untuk peserta yang mengikuti kursus ini dapat memanfaatkan sertifikat dengan baik. Untuk berita selanjutnya ada dana APBN disidik. Nah, Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah terus melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, untuk sejumlah saksi telah dimintai keterangan termasuk oknum aparatur sipil negara. Saat dikonfirmasi, Kepala Disnaker Trans Benteng Haji Masdar Helmi SE ini ditemui usai menghadiri acara di Kejari Benteng kemarin, seolah bungkam dan enggan berbicara terkait kasus tersebut. Nah, Kejari Benteng Dr. Lambok Marisi Jakobus Sidabuter SHMH melalui Kasih Pitsus Daniel Raja Philips Hutagalung SHMH ini mengatakan total saksi yang dimintai keterangan sebanyak 14 orang, 8 orang dari pihak ketiga, 2 orang penerima bantuan, dan 4 orang ASN, diantaranya kepala dinas, kabid, penjabat pengadaan, dan bendahara. Daniel menjelaskan adapun dana dipergunakan untuk program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dan pembangunan infrastruktur dengan anggaran mencapai 1.059.420.000 bersumber dari kementerian. Beberapa waktu lalu pihaknya telah mencoba melakukan penyelidikan dan pengecekan langsung dengan meminta bantuan dari tim teknis Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruangan atau PUPR Benteng. Alhasil, untuk jalan padat karya ditemukan adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian material pada rancangan anggaran biaya. Kemudian untuk pemberdayaan berupa tenaga kerja mandiri, pola pendampingan diketahui seharusnya dilakukan pelatihan sebanyak 3 kali, namun kenyataan di lapangan hanya dilaksanakan 1 kali, sehingga terdapat selisih uang transport peserta. Namun dalam pertanggungjawaban tetap tertera 3 kali pelatihan. Berita selanjutnya ini masih dari halaman utama, yaitu uang negara 25 juta rupiah berhasil diselamatkan.
Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Tirta Raplesia Kabupaten Bengkulu Tengah dibantu Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah berhasil menyelamatkan uang negara yang sebanyak 25 juta rupiah. Uang ini diperoleh dari hasil pembayaran tagihan yang ditunggak oleh sejumlah pelanggan. Dirut Perumda Air Minum Tirta Raplesia Benteng, Siti Yuningsi AZSE mengatakan jika sebelumnya telah disampaikan surat permohonan pemberian bantuan hukum melalui surat kuasa khusus kepada Kejari Benteng. Kemudian atas dasar itu Kejari Benteng melakukan pemanggilan dan mediasi terhadap pelanggan bersangkutan. Siti menuturkan saat ini jumlah tunggakan air pelanggan telah tembus di angka 6 miliar. Adapun penunggakan terjadi mulai dari 1 tahun, 2 tahun hingga 3 tahun lamanya. Selama ini, pihaknya terus melakukan upaya persuasif terhadap pelanggan sebelum dilakukan pencabutan meteran. Kejari Benteng Dr. Lambok Marisis Jakobus Sidabutar SHMH melalui Kasih Datun Berta Kamelia SHMH atas dasar SKK yang diajukan pihaknya melakukan pemanggilan terhadap pelanggan bersangkutan, yaitu meminta klarifikasi terkait dengan belum dibayarkannya tagihan air. Untuk berita selanjutnya ini dari halaman Liputan 11 RBT, 200 pelang nomor layanan ambulans terpasang di Benteng. Dari Liputan 11 RBT, berbagai upaya dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terbaru, sebanyak 200 pelang nomor layanan ambulans telah terpasang hampir di sepanjang jalan Bengkulu Tengah, sehingga memudahkan masyarakat menghubungi nomor bersangkutan jika membutuhkan bantuan ambulans. Kepala Dinkes Benteng NS Gusti Miniarti, Eskep MH, membenarkan jika seluruh puskesmas telah diminta untuk memasang pelang nomor layanan ambulans. Hal ini menjawab kesulitan masyarakat yang selama ini membutuhkan layanan kesehatan berupa mobil ambulans. Sementara itu, Staf TU Puskesmas Tabalagan Rahmat Saputra mengatakan jika rata-rata setiap desa dipasang 1 hingga 2 pelang, terhitung sejak Sabtu 24 April lalu. Adapun khusus untuk puskesmasnya, nomor yang tertera yaitu boleh dicatat 082183809012 atau 085768232808. Semoga dengan ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Bengkulu Tengah dan untuk masyarakat bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu saja beberapa berita maupun informasi yang Jeng Dini bacakan. Untuk lebih lengkap lagi bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Nah, tidak hanya itu saja bahwa RBT ini mempunyai website resmi, jadi bisa dikunjungi melalui website resmi kami rakyatbenteng.com. Di sana sudah ada juga YouTube kami, jadi tinggal klik. Tidak hanya itu saja, kalian bisa buka description box di bawah ini, bisa dilihat website kami atau nomor adminnya, bisa dihubungi, dan jangan lupa untuk follow semua media sosial yang kami punya dari Facebook, Instagram maupun Twitter. Dan untuk channel YouTube kami jangan lupa dukung dengan cara subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe tentu jangan lupa like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Saya Jeng Dini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.